Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Di musim yang nggak menentu kayak gini, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Dan aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Siapa dari kalian yang suka liburan ke pantai? Pastinya banyak ya. Mungkin berenang-berenang di pinggir pantai, berenang di tengah laut, mancing di pinggir pantai atau di tengah laut. Pasti seru banget dong teman-teman. Apalagi perginya itu bareng keluarga. Tapi pernah gak sih kalian ngebayangin kalau liburan kalian itu, hari bahagia kalian itu malah jadi mimpi buruk dan akan merubah hidup kalian untuk selama-lamanya? Nah, dalam kisah kali ini aku mau membahas tentang satu keluarga nih. Jadi niatnya mereka tuh mau liburan, mereka mau seneng-seneng cari kebahagiaan, tapi bukannya bahagia, mereka justru hampir kehilangan salah satu anggota keluarganya. Nah, kira-kira kejadian apa sih yang menimpa mereka? Langsung aja yuk kita bahas. Cerita kali ini berawal pada tanggal 24 Juni tahun 2005 tentang sebuah keluarga yang berasal dari Tennessee, Nashville, Amerika Serikat. Jadi keluarga ini memang rutin ya, 1 tahun sekali tuh pasti jalan-jalan bareng. Dan tahun itu mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah pantai yang adanya tuh di daerah Florida, yaitu pantai Cape San Blas. Pasti banyak banget ya kegiatan yang bisa mereka lakukan di sana, berjemur, santai-santai di pinggir pantai, dan banyak juga anggota keluarga yang berniat untuk memancing. Di sana mereka menginap di sebuah kondominium dan rencananya mereka bakal stay selama beberapa hari. Bisa dibilang area pantai ini memang saat itu masih agak sepi ya teman-teman. Jadi selain kondominiumnya ya cuma ada restoran, pom bensin, sama satu toko alat-alat pancing. Udah itu aja. Memang jauh gitu dari mana-mana. Di antara anggota keluarga ini ada sepasang abang adik yang bernama Brian dan Craig Hutto. Saat itu Craig berumur 16 tahun sedangkan Brian sudah berumur 25 tahun. Sebelumnya mereka tuh memang suka banget mancing bareng, tapi biasanya di sekitar rumah aja, di sungai atau di danau gitu ya, pakai perahu. Nah, makanya mereka semangat banget pengen mencoba suasana yang baru, pengalaman yang baru, memancing di pantai sana. Di hari pertama semua berjalan lancar, semua anggota keluarga sangat bahagia, ada yang main volley, ada yang renang-renang, ada yang mancing, dan melakukan segala macam hal seru lainnya lah pokoknya. Hari kedua datang dan semua juga berjalan baik-baik aja, sampai datanglah hari ketiga. Di hari ketiga ini, Craig dan Brian bangun jauh lebih pagi dari sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, dan mereka langsung pergi memancing. Mungkin saking semangatnya ya teman-teman. Dan mereka ini memancing nggak pakai perahu gitu ya, jadi bukan yang di tengah laut. Mereka tuh mancing ya di pinggir pantai aja. Jadi mereka ke area pantai yang airnya tuh sedalam paha mereka, dan udah mereka diem di situ, mereka mancing di situ. Dan memang mereka dapat banyak ikan di hari pertama, di hari kedua mereka kan juga mancing kayak gitu. Mereka dapat banyak ikan teman-teman. Makanya di hari ketiga ini mereka makin semangat gitu kan, pengen ngelakuin hal kayak gitu lagi. Tapi di hari ketiga ini ada yang berbeda. Mungkin karena mereka datangnya lebih pagi, jadi air pantainya itu benar-benar masih keruh banget gitu. Mereka nggak bisa ngelihat dengan jelas apa yang ada di dalam air. Bahkan ngelihat kakinya mereka sendiri aja, mereka nggak bisa. Karena saking keruhnya gitu airnya. Dan mereka mancing itu bukannya yang ikannya diambil sama mereka dibawa pergi, tapi setelah ditangkap ikannya tuh dilepas lagi, dibuka lagi, terus dilepas lagi ke lautan gitu teman-teman. Ya mungkin cuma untuk memuaskan hobinya mereka aja. Mungkin untuk kalian yang suka mancing juga, kalian tahu lah ya kepuasan saat memancing itu di mana. Aku sih soalnya ayahku sama suamiku tuh juga suka mancing. Jadi aku sempat tanya gitu kan sama mereka, emang enaknya di mana sih mancing itu? Dan mereka bilang sih memang pas lagi kayak ngambil ikannya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu juga, kepuasan itu juga yang dicari oleh si Craig dan Brian. Nah, pada saat mereka mancing itu ada satu momen dimana si abang nih, si Brian, dia tuh dapat ikan yang lebih besar daripada yang didapetin sama Craig gitu kan. Mereka tuh belum pernah dapetin ikan sebesar itu pada hari pertama ataupun hari kedua. Terus tiba-tiba Brian dapat ikan gede gitu. Wah, aku dapat ikan yang gede gitu kan. Jiwa kompetitifnya si Craig langsung keluar dong, lihat abangnya dapat ikan gede gitu. Dia langsung kayak, gue juga pengen buktiin nih kalau aku tuh bisa gitu dapetin ikan yang lebih besar dari si Brian. Akhirnya si Craig ini tanpa pikir panjang dia langsung maju lagi gitu kan. Tadinya air yang sepaha, dia maju ke air yang lebih dalam, yang airnya tuh sekitar sepinggangnya mereka.
Tapi ya memang masih dalam batas aman teman-teman. Kalian tahu kan kalau di pantai gitu kan biasanya ada kayak tali untuk batas aman. Jadi kalau misalkan nggak ngelebihin itu ya emang masih aman gitu loh. Ya Craig nggak ngelebihin batas aman itu, dia masih di belakangnya. Jadi ya dia pikir emang nggak apa-apa kan, dia santai-santai aja. Dia semangat banget tuh pengen, mungkin dia pikir kalau airnya lebih dalam dia bisa dapat ikan yang lebih besar gitu kan. Tapi pas si Craig masuk ke air yang lebih dalam itu, yang sepinggangnya dia tuh, nggak lama dia ngerasain kayak ada yang nyenggol kakinya. Terus dia kaget kan, ih apaan tuh? Terus dia sempet nanya ke abangnya, Brian, kamu nyenggol kaki aku ya? Terus Brian bilang, ih enggak lah, orang jauh banget, gimana nyenggolnya? Udah itu paling rumput laut kali, kan kata abangnya gitu. Akhirnya si Craig ya udah tenang lagi, dia terusin lagi mancingnya. Tapi ternyata gak lama kemudian si Craig ini tiba-tiba ketarik gitu ke dalam air. Nah si Brian, abangnya pasti kaget dong ngeliat adiknya tiba-tiba masuk ke dalam air kayak gitu. Kayak ada yang narik gitu kan dari dalam air. Dia langsung kaget, Craig kamu kenapa? Gitu dia teriak. Dan Brian belum nyamperin adiknya ya, karena dia masih berpikir ini anak beneran apa bohongan, bercanda nggak sih ini anak gitu. Jadi dia masih diem aja, dia ngeliatin. Tapi nggak lama si Craig keluar lagi. Terus si Craig teriak, tolong Brian, tolong aku, kata Craig gitu. Pas denger si Craig teriak kayak gitu, Brian langsung nyamperin dong gitu. Dan pas dia lagi mau nyamperin juga, dia ngelihat si Craig ini makin lama ketarik makin ke air yang lebih dalam gitu loh. Si Brian langsung lebih cepet lagi nyamperin adiknya. Pas dia sampai di adiknya, ya dia masih nggak tahu apa yang terjadi karena memang itu keruh banget kan airnya, nggak kelihatan sama sekali apaan itu gitu. Adiknya kenapa dia nggak tahu. Pokoknya karena adiknya udah mau ketarik ke air yang lebih dalam, dia ya udah langsung narik gitu kan, pengen narik ke pinggir pantai. Tapi pas dia narik itu berat banget teman-teman, berat banget, bener-bener berat banget. Dan ternyata ya saat itu si Craig kakinya itu digigit sama hiu banteng. Hiu banteng itu adalah jenis hiu yang paling agresif dan paling mematikan di dunia teman-teman. Dan untuk informasi aja ya, hiu banteng itu emang seneng banget di air-air yang keruh, yang hangat dan dangkal. Merinding loh aku beneran. Brian terus kan berusaha narik adiknya untuk ke pinggir pantai, untuk ke daratan. Dan saat dia terus tarik itu berat banget, dia ngelihat ada kayak ekor hiu yang keluar dari dalam air, zut gitu kan. Dan saat itu dia baru tahu kalau adiknya itu ternyata ya digigit gitu kan sama hiu. Dia langsung berusaha narik terus. Dan menurut pernyataan Brian ya, pas dia narik itu benar-benar berat banget, kayak dia lagi narik truk teman-teman. Ya wajar ya, bayangin aja kan ngelawan tenaga hiu. Dan kalian tahu nggak sih, saat itu area air yang ada di sekitar Craig itu udah merah semua warnanya teman-teman, karena memang di bagian paha sampai ke lututnya Craig itu kan yang kegigit hiu. Jadi memang darahnya keluar terus gak berhenti-berhenti, semua air udah warna merah. Saat itu Craig saking paniknya, dia berusaha untuk ngebuka mulut hiunya gitu ya dari kakinya dia. Mungkin maksudnya supaya hiunya ngelepasin gigitannya dan pergi gitu kan. Ya tapi tentu aja itu nggak berhasil, dia nggak kuat. Akhirnya malah tangannya dia juga yang kena gigi hiu dan tangannya terluka lumayan parah juga. Makin banyak kehilangan darah dia teman-teman. Akhirnya ayah mereka yaitu Robert Hutto datang dan ngebantuin Brian narik Craig ke pinggir pantai. Akhirnya mereka berhasil. Tapi pas sudah sampai di pinggir pantai pun, hiu itu nggak mau ngelepasin gigitannya dari kaki Craig teman-teman. Jadi tetap nempel tuh di kakinya Craig. Terus si Brian ini ya kayak udah panik banget, dia ngelepasin Craig, terus dia nyamperin hiunya, terus kayak ditonjok-tonjokin gitu hiunya sama dia. Dan akhirnya untungnya ya hiu itu ngelepasin gigitannya terus kabur menjauh dari mereka. Akhirnya Craig ditaruh tuh di daratan, dan menurut Brian saat dia berada di daratan itu dia baru sadar kalau apa yang dia lakuin tadi, nonjok-nonjokin hiu itu adalah hal yang sangat-sangat beresiko. Ya memang sih ya, untungnya hiu itu ngelepasin gigitannya terus pergi menjauh. Tapi bisa jadi juga tadi itu hiunya ngelepasin gigitannya dari Craig tapi pindah menyerang Brian gitu. Dan saat itu istrinya Brian ikut liburan ke pantai tersebut teman-teman, dan istrinya Brian lagi hamil besar. Jadi
Ya tapi wajar lah ya, mungkin Brian udah kasihan banget gitu ngeliat adiknya dalam kondisi seperti itu. Hiunya nggak mau ngelepasin gigitannya, akhirnya dia ngelakuin itu. Pas sampai di daratan, Craig itu sudah dalam kondisi pingsan karena memang kan dia kehabisan banyak darah juga ya. Ayahnya langsung telepon 911. Brian juga sempat lari-lari ke jalanan gitu ya, minta tolong sama orang-orang, tolong dong adikku ini, tolong gitu kan, cari pertolongan. Dan seperti yang aku bilang, Craig itu memang sudah kehilangan banyak sekali darah, jadi memang kemungkinan untuk dia selamat tuh tipis kalau dia nggak dikasih pertolongan dengan cepat gitu ya teman-teman. Sedangkan di situ nggak ada rumah sakit terdekat, nggak ada klinik, nggak ada apa-apa, harus nungguin ambulans datang dan itu pastinya butuh waktu gitu loh. Untungnya di pantai itu lagi ada perawat yang sedang liburan, jadi ada 3 orang perawat, mereka langsung samperin Craig karena denger Brian teriak-teriak minta tolong itu kan. Mereka datang samperin Craig dan mereka kayak nahan pendarahannya Craig itu untuk pertolongan pertama lah sebelum ambulans nanti datang. Terus Craig perlahan-lahan dia sadar dan dia bilang sama keluarganya, tolong ayah, Brian, jangan biarkan kaki aku hilang gitu, jangan biarkan kaki aku diamputasi. Craig kayak gitu sambil nangis-nangis juga. Akhirnya ambulans datang, Craig dikasih alat bantu pernafasan, dia dibawa pakai helikopter ke rumah sakit terdekat. Pas sampai di rumah sakit, Craig langsung dibawa ke UGD, dia hampir meninggal karena luka-lukanya emang parah banget gitu. Tangannya juga terluka parah, kakinya itu yang paling parah ya teman-teman. Jadi sayangnya walaupun Craig berhasil selamat, tapi dia harus kehilangan kaki sebelah kirinya. Miris banget ya, apalagi saat itu dia masih muda banget, masih berumur 16 tahun. Bener-bener umur yang Craig harus menjalani banyak sekali operasi di kaki dan tangannya. Dia dirawat selama 9 hari, menjalani 4 kali operasi. Terus pas dia udah agak mendingan, dia dibawa ke rumah sakit yang lebih dekat dengan rumahnya di daerah Tennessee Nashville, yaitu rumah sakit Vanderbilt. Di rumah sakit Vanderbilt itu Craig menjalani 3 kali operasi tambahan lagi untuk kayak menyatukan, ngebenerin kulit-kulit bekas amputasinya itu ya teman-teman. Selama Craig di rumah sakit itu, keluarganya selalu temenin dia, kasih support, semangatin dia, karena pastinya nggak mudah ya teman-teman beradaptasi sama kondisinya dia yang baru itu, entah secara fisik, entah secara mental. Pastinya berat banget lah, apalagi ya ampun masih muda banget, 16 tahun. Setelah 10 hari menjalani perawatan di rumah sakit Vanderbilt, akhirnya Craig dibolehkan pulang, walaupun ya dia masih harus sesekali mendatangi rumah sakit untuk melakukan terapi supaya dia bisa berjalan lagi. Setelah Craig pulang ke rumah, ada 2 orang yang nyamperin Craig, temuin Craig, dan sebenarnya Craig itu nggak kenal ya sama 2 orang ini, tapi mereka akan menjadi sahabat sejatinya Craig. Mereka adalah seorang pria bernama John Siciliano dan seorang wanita bernama Sarah Ryan Erston. Jadi mereka berdua ini nasibnya sama kayak Craig, kehilangan kakinya juga. Tapi mereka nggak berhenti mengejar cita-cita, mereka malah menjadi atlet teman-teman. Jadi mereka datang untuk menyemangati Craig gitulah ya. Dan mereka juga sambil kasih sebuah kaki palsu untuk Craig, dan mereka bilang seperti ini, aku kutip dari omongan mereka, hanya karena kita mengalami nasib yang seperti ini, bukan berarti kita nggak bisa melakukan apapun. Kejadian ini bukanlah akhir dari segalanya. Pastinya ini jadi penyemangat yang luar biasa ya untuk Craig. Dia jadi merasa nggak sendirian gitu loh. 5 bulan setelah serangan hiu itu, Craig langsung terbang ke California untuk melihat pertandingan triathlon. Jadi kompetisi triathlon itu adalah kompetisi olahraga tapi terdiri dari berbagai macam olahraga. Biasanya balap sepeda, renang, lari gitu ya. Nah pada saat kompetisi itu ada banyak juga orang-orang penyandang disabilitas yang ikutan teman-teman. Dan saat itu Craig kayak berpikir, oh mereka punya disabilitas, punya kekurangan, tapi mereka nggak patah semangat, mereka bisa melakukan hal-hal yang luar biasa juga gitu. Dan Craig bertekad untuk melakukan hal yang sama. Tapi sebelum dia bisa melakukan semua itu, pastinya dia harus berlatih keras dulu. Beberapa bulan latihan dan akhirnya Craig berhasil. Akhirnya dia mulai terbiasa, dia bisa dengan lancar berjalan, melakukan aktivitas dengan kaki palsunya itu ya teman-teman. Gak lama setelah itu hal baik kembali datang ke Craig teman-teman. Jadi Craig ini dapat tawaran dari rumah sakit Vanderbilt.
Rumah sakit Vanderbilt itu lagi membuat satu produk kaki palsu dengan teknologi yang lebih canggih. Jadi itu terbuat dari bahan alloy, sudah ada baterainya, ada software juga untuk mengatur untuk settingannya. Jadi memang bisa lebih nyaman dan enak gitu kalau dipakai. Dan Craig ditawarin untuk jadi orang pertama yang cobain produk buatan mereka itu. Craig mau, dia setuju, akhirnya dia pakai dan hasilnya alhamdulillah bagus banget. Sampai saat ini, sampai sekarang Craig pakai produk buatan mereka itu dan memang lebih nyaman dan lebih enak dipakainya teman-teman. Bahkan Craig, abangnya, Brian, dan salah satu teman kuliahnya itu sempat bikin satu tim, terus mereka ikutan kompetisi triathlon. Salah satu pertandingan di kompetisi itu adalah berenang di laut teman-teman. Jadi kalian bayangin ya, pastinya Craig ini memang berusaha banget untuk menghilangkan ketakutannya. Katanya sih dia memang ada rasa takut, ada rasa trauma gitu, namanya mau ke laut lagi untuk pertama kalinya saat itu. Tapi dia beraniin, dia pengen ngilangin rasa takutnya itu, melawan rasa ketakutannya, dan akhirnya dia berhasil teman-teman. Untungnya juga semuanya berjalan lancar, nggak ada hal-hal yang nggak diharapkan terjadi, semuanya baik-baik aja. Craig juga tetap mencapai prestasinya di bidang akademik. Dia berkuliah di Middle Tennessee State University dan lulus pada tahun 2011. Saat diwawancarai oleh salah satu channel, Craig bilang pelajaran yang dia bisa ambil dari semua hal ini adalah, aku kutip dari omongannya ya teman-teman, semua hal ini mengajarkan saya bagaimana caranya untuk menjadi tangguh, tidak mudah menyerah, dan menghargai setiap hal yang ada di kehidupan saya, seperti berjalan. Memang ya, kadang kita lupa hal-hal kecil seperti berjalan aja di kehidupan kita tuh memang harus banget kita syukuri teman-teman. Menurutku luar biasa banget ya dengan kondisinya dia yang seperti itu, apalagi di umurnya dia yang masih muda banget, 16 tahun, dia bisa tetap dengan tabah menerima semuanya dan dia bisa bangkit, dia menjalani kehidupan lagi dengan semangat. Oke, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen ya teman-teman, apa pendapat kalian sih tentang cerita kali ini? Aku pengen banget tahu. Jangan lupa like juga kalau kalian suka cerita-cerita yang seperti ini, biar aku bikin lebih banyak lagi. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe ya teman-teman, supaya aku makin semangat bikin videonya. Dan untuk kalian yang udah subscribe, makasih banyak. Yang selalu setia nonton video-video aku, makasih banyak ya semuanya. Sekali lagi makasih udah nonton videonya sampai akhir. Ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.